sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Gisel berpimpin doa untuk hari ini. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, nah sebelum kita belajar, nah seperti biasa kita menyanyi dulu lagu nasional. Nah, silakan berdiri. Ayo berdiri. Kita menyanyi dulu ya. Sebagai rakyat Indonesia yang menghargai lagu kebangsaan. Semua penyanyi ya. Mariana, Michelle, Mirayati, Monica, Rante Pakunlean, Samuel, Renaldi. Ini Renaldi Palinoan tidak ada? Ronald, Zainal, Sari, Stefanus, Yerika, Yusril. Yang tidak ada siapa? Setian. Siapa namanya? Setian. Murid-murid baru? Ya, Bu. Oke. Nah, minggu lalu ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Oh, bukan bukunya, buka buku halaman 141. Ya, masing-masing buka bukunya halaman 141.
41. Sudah dibuka? Oke, silakan perhatikan di atas. Nah, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya terkait bernyanyi unisono? Ayo, siapa masih ingat apa itu bernyanyi unisono? Coba angkat tangan. Apa Kesha? Bernyanyi unisono adalah satu suara, menyanyi dengan satu suara. Nah, menurut kalian tadi itu kita menyanyikan Maju Tak Gentar itu termasuk bernyanyi unisono atau tidak? Ya, termasuk ya, karena kita menyanyikan satu melodi yang sama, satu suara, satu nada. Nah, itu yang dimaksud bernyanyi unisono. Nah, minggu lalu juga kita sudah praktek sedikit tentang menyanyikan lagu daerah secara unisono, ya. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita. Jadi setelah ulangan tengah semester, kita pindah ke materi baru. Nah, apa materinya? Bernyanyi dua suara, ya. Nah, sekarang dijawab di atas. Apakah kalian pernah bernyanyi dengan menggunakan dua suara atau lebih secara berkelompok? Siapa yang pernah menyanyi di sini dua suara atau lebih? Misal pernah. Kalau di gereja biasa menyanyi tidak? Nah, itu biasa pakai berapa suara? Satu suara atau dua suara? Oh, satu suara. Tidak ada yang pernah bernyanyi dua suara atau lebih? Atau ada yang pernah ikut vokal grup? Nah, misal pernah. Di acara pramuka kemarin itu termasuk bernyanyi dua suara atau lebih. Nah, apa itu bernyanyi dua suara? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, hari ini yang ingin kita pelajari ini ya, ada kompetensi dasar yang akan kita capai untuk materi hari ini sampai bulan Desember. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar 32, yaitu kalian mampu memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Kalau unisono kemarin itu bernyanyi berkelompok juga. Bedanya apa? Kalau unisono kan satu suara. Nah, kalau yang ini dua suara, jadi ada dua suara atau lebih. Nah, sekarang tujuannya, apa tujuan kita mempelajari ini? Nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan. Jadi kalian di sini nanti tujuannya dapat mendeskripsikan konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini kalian belum dituntut untuk bernyanyi dua suara. Jadi baru memahami apa sih itu bernyanyi dua suara, seperti apa. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya? Saya mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini materi kita, bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Nah, apa itu bernyanyi dua suara? Nah, bisa dilihat di atas. Coba dibaca semua. Judulnya, konsep dasar bernyanyi Dua suara atau lebih. Nah, doanya coba baca. Selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Nah, betul sekali. Jadi saat kita menyanyi berkelompok, kita tidak hanya menyanyikan secara unisono, bukan hanya satu nada. Nah, kita juga bisa bernyanyi secara berkelompok dengan menggunakan lebih dari satu suara. Lebih dari satu suara di sini artinya ada suara satu, ada suara dua, ada suara tiga, dan seterusnya. Oke, paham? Kalau unisono itu dia cuma satu suara, jadi nadanya sama seperti tadi, maju tak gentar. Kalau dua suara berarti ada dua suara, ada yang ambil suara dua, maju tak gentar, maju tak gentar. Nah, jadi ada variasinya. Kalau unisono tidak, cuma satu suara. Nah, untuk lebih memahami,
silakan nonton contoh video bernyanyi dua suara. Silakan dinonton, disimak. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh and oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh and oh. Show the world you got that fire, fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do, prove that you got the moves. I don't know about you, I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Oh, dance. We do this together. Feels feel better when you're dancing. Yeah, yeah. La 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 la. When you finally let go and you play that solo, could you listen to the music, sing oh and oh? Makes you confident, girl, and you make your hair sway. We know that you can do it, sing oh and oh. Show the world you got that fire, fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do, prove you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Yeah, we do this together. Makes you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oke, gimana perasaannya nonton? Senang. Perbandingannya. Ya, santai saja ya. Nah, tadi itu contoh bernyanyi dua suara. Kira-kira kalian tadi mendengar ada berapa suara kira-kira? Ada berapa? Ada? Ada? Ada banyak. Jadi semua tidak menyanyi satu nada, jadi ada yang mengekor di belakangnya, ada yang suara dua, ada yang suara tiga, itu bernyanyi dua suara. Nah, mari kita masuk di pengertiannya. Nah, silakan bisa dibaca di atas. Bernyanyi dua suara adalah kegiatan bernyanyi yang dilakukan lebih dari satu suara dengan menggunakan perbedaan tingkat. Nah, perbedaan tingkat nada artinya ada yang menyanyikan nada rendah, ada yang menyanyikan nada tinggi, ada yang menyanyikan tinggi sekali. Nah, itu biasa dibagi ke suara satu, suara dua, suara tiga, dan seterusnya. Nah, lanjut lagi. Salah satu contoh bernyanyi dengan dua suara atau lebih adalah vokal grup. Vokal grup adalah sekelompok penyanyi yang menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang jadi suaranya berbeda-beda seperti di video yang sebelumnya kalian
Nah, ketinggian suara ini dinyanyikan berdasarkan jenis suara manusia itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita menyanyi atau mengetahui cara bernyanyi dua suara ini, kita harus tahu dulu jenis suara manusia. Karena kalau kita tahu jenis suara manusia, nah kita bisa bagi nanti yang mana suaranya rendah, yang mana suaranya tinggi, yang mana suaranya tinggi sekali, yang mana suaranya rendah. Nah, ini jenis suara manusia. Nah, jenis suara manusia secara umum itu dibagi-bagi ya. Dibagi berdasarkan jangkauan nadanya. Jangkauan nadanya artinya seperti ini. Setiap orang yang diciptakan di dunia itu memiliki pita suara yang berbeda-beda. Jadi pita suara ada di sini ya, di leher. Nah, pita suara ini karena berbeda-beda, maka setiap manusia juga memiliki ketinggian jangkauan nada yang berbeda. Ada yang bisa menyanyikan nada yang rendah, ada yang bisa menyanyikan nada yang tinggi, ada yang bisa menyanyikan nada yang tinggi sekali. Nah, selain dibagi berdasarkan jangkauan nadanya, jenis suara manusia juga dibagi berdasarkan usianya. Jadi suara anak-anak itu berbeda dengan suara orang dewasa. Ya, apalagi kalau kelas 7 itu seperti yang laki-laki belum balik, belum tumbuh janggut di lehernya, boleh disentuh. Kalau ada yang sudah berubah suaranya, berarti sudah ada janggutnya nampak di sini di leher, bisa disentuh. Kalau perempuan tidak. Nah, ini cuma terjadi di laki-laki. Nah, jenis suara manusia juga dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi suara laki-laki dan suara perempuan itu berbeda-beda. Ya, tidak mungkin sama suaranya perempuan dan suara laki-laki, beda. Jadi jenis suara manusia itu dibagi berdasarkan 3 hal. Apa tadi yang pertama? Berdasarkan jangkauan nadanya, ini ada di atas atau tidak dilihat. Nah, kemudian dibagi berdasarkan terus dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Sekarang kita pindah. Nah, secara umum ini ya, umum. Suara manusia dibagi 2. Yang pertama ada suara anak-anak, yang kedua ada suara orang. Iya, betul sekali, suara orang dewasa. Kita masuk satu-satu. Nah, kita ke suara anak-anak. Nah, gambarnya anak-anak, harusnya gambarnya di sini, Keisha ya. Kalau gambarnya Abdul, nggak apa-apa. Nah, ada di atas, bisa dibaca? Coba dibaca. Oke, perbedaan baru terjadi ketika anak lelaki sudah mulai beranjak dewasa, ditandai dengan munculnya nah, janggut ada di leher. Ada yang sudah ada janggutnya? Coba. Kalau belum berarti belum balik. Nah, sekarang suara anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan itu masih sama tingginya. Nanti berubah. Kalau laki-laki sudah balik, sudah beranjak dewasa, sudah muncul jakun, maka suara laki-laki akan turun 1 nada dibandingkan dengan suara perempuan. Tapi kalau itu kalau sudah dewasa ya, tapi kalau masih anak-anak, berarti belum berubah suaranya. Suaranya masih sama dengan suara anak perempuan. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang lapar? Kalau ada yang lapar, nanti ya pulang makan di rumah. Sekarang kita masukkan suara anak-anak. Nah, suara anak-anak itu hanya dibagi
dua, yaitu ya suara anak yang tinggi dan suara anak yang rendah. Jadi cuma dibagi dua. Jadi tinggi dan rendah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita lihat. Kalau suara anak yang tinggi, nah itu ada wilayahnya namanya. Wilayah artinya nada itu dinyanyikan dari wilayah A ke B. Berarti tidak boleh ke bawah, tidak boleh ke atas. Jadi memang dibagi berdasarkan tadi jangkauan nadanya. Ya, seberapa bisa suaranya menjangkau nada. Nah, itu namanya wilayah nada. Nah, sekarang kalau suara anak yang tinggi itu wilayah nadanya dari C1 sampai F2. Kalau ada di atasnya begini berarti 1, kalau 2 berarti 2. Nah, kalau suara anak yang tinggi, jangkauan nadanya itu dari C1 sampai F2. Nanti ibu kasih lihat contoh yang mana itu F1, yang mana C1. Nah, sekarang atau ada apa? Kita lihat ya dulu yang tinggi. Apakah jelas? Yang kalian lihat ini adalah tunes, namanya tunes ya, ini tunes yang putih yang hitam, tunes piano. Biasanya jangkauan nada manusia itu bisa diukur dengan alat musik seperti piano. Karena piano itu jangkauan nadanya lengkap, ini panjang sekali. Nah, mari kita lihat di manakah jangkauan nada suara anak yang tinggi. Tadi dari berapa? C1 sampai F2. Kita cari C1. Dilihat tidak? Nah, ini ada tulisannya ini ya, C1. Nah, berarti dari sini, dari do, ini do, C itu do. Jadi dari do pertama sampai mana tadi? F2. Nah, kita cari F2 sampai sini, F2. Nah, ya. Jadi suara anak yang tinggi itu dari C1 sampai F2. Kalau kita bunyikan piano dari C1 sampai F2, nah maka itulah jangkauan nada suara anak yang tinggi atau yang rendah? Tinggi. Ya, betul sekali, yang tinggi. Kita kembali. Sekarang suara anak yang rendah. Suara anak yang rendah memiliki wilayah nada dari A sampai dengan D2. Kalau C, ABCD tahu itu ABCD? Ya. Ibu tuliskan dulu. Nah, kan ada namanya solonisasi. Do, coba do, re, mi. Bentar ya. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bentar. Do itu adalah C, re itu D, diurut C, D, E, F, G, A, B. Kalau ada titiknya 1, sudah C1. Paham? Kalau di luar negeri, orang luar negeri itu tidak kenal 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi tidak 1, 2, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tidak. Di luar negeri kita mengenal nada itu dengan huruf. Jadi do dimulai dari huruf C, C, D, E, F, G, A, B, kembali ke C, C1. Kalau ada sambungannya berarti D2, sambungannya E2, F2 dan seterusnya. Paham? Sama tadi ini yang di piano. Nah, kan? C1, nah naik ke atas C2, naik ke atas C3, naik dan seterusnya. Kalau ada suara yang bisa sampai di sini, wah luar biasa suaranya. Kalau ada yang bisa ikuti sampai sini, berarti suaranya sangat tinggi. Kita kembali ke yang tadi, suara rendah. Anak-anak itu memiliki wilayah nada dari A. A berarti apa? Nada apa? Nada apa A? Nada? Ya, la, ini ya, la. Kalau D, nada apa D?
Nada apa deh? Apa? Ya, betul sekali, re. Berarti suara anak yang rendah memiliki wilayah nada dari la atau a sampai D2 atau Re2. Kita lihat di papan piano. Berarti dari sini A0 berarti A. Dari A sampai berapa tadi? D. Sampai di sini. Jadi dia lebih rendah. Jadi dari D2 sampai ke bawah itu suara anak yang rendah. Kalau tadi suara anak yang tinggi, dia mulai dari sini sampai F2. Jadi berbeda ya. Satu tinggi, satu rendah. Ya. Jadi tidak mungkin suara anak yang rendah jangkauan nadanya dimulai dari F1, tidak. Ini sudah masuk suara tinggi, dia dimulai dari sini, dari A sampai D2. Tidak mungkin sampai sana, belum. Nanti kalau sudah dewasa, suara itu berangsur-angsur, ada yang naik. Kalau laki-laki dia turun. Ada yang naiknya sampai sana, kalau dilatih terus, ada yang turunnya ke bawah. Ya, terus untuk suara anak-anak. Ada yang mau bertanya? Tadi suara anak-anak dibagi berapa? Dibagi 2. Semuanya dibagi 2. Apa itu? Suara dan suara rendah. Oke. Paham? Paham. Yang di belakang? Paham. Kita lanjut ke paham ya. Kalau ada yang tidak bertanya, katakan saya tidak paham. Silakan. Sekarang kita masuk ke suara orang dewasa. Suara orang dewasa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah suara perempuan dewasa. Ada P, perempuan, jenis kelamin ya. Tadi kan dibagi berdasarkan jenis kelamin, P. Terus ada L itu berarti suara ya. Di sini kalian harus bedakan. Kalau di suara anak-anak itu dikatakan suara perempuan, suara anak perempuan, suara anak laki-laki. Dibagi 2, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau di dewasa kalian harus masukkan dewasanya. Jadi suara orang dewasa dibagi 2. Suara perempuan dewasa dan suara laki-laki dewasa. Ya, jangan cuma mengatakan suara perempuan dan suara laki-laki. Siapa tahu suara anak-anak. Jadi harus dimasukkan suara perempuan dewasa dan suara laki-laki dewasa. Jadi di sini sudah dibagi. Kalau tadi di suara anak-anak itu tidak dibagi suara perempuan dan laki-laki. Kenapa tidak dibagi? Karena tadi kenapa tidak dibagi tadi suara perempuan dan suara laki-laki di suara anak-anak? Coba ada yang bisa jawab? Karena nadanya masih karena masih sama. Ya. Jadi baik tadi diulang. Baik suara anak laki-laki ataupun suara anak perempuan itu nadanya sama. Cuma dibagi 2, ada yang bersuara tinggi, ada yang bersuara rendah. Nah, kalau yang dewasa itu nanti dibagi-bagi lagi. Ya. Sekarang kita masuk ke suara perempuan dulu atau laki-laki? Oke, suara perempuan. Nah, ini ada suara perempuan ya, gambarnya juga boneka perempuan. Warna pink. Biasanya perempuan identik dengan pink, tapi bukan berarti laki-laki tidak boleh suka pink, boleh juga. Nah, sekarang suara perempuan dewasa itu dibagi lagi menjadi 3. Apa yang pertama? Suara sopran atau suara tinggi. Terus suara mezzo-sopran atau suara, terus suara alto atau suara. Nah, jadi suara perempuan dewasa itu dibagi 3. Ada yang tinggi, bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya disebut sopran. Ada yang sedang, disebut mezzo-sopran. Dan ada yang
rendah atau disebut alto. Kita lihat satu persatu. Laki-laki sebentar ya, ini suara perempuan dewasa. Tapi tidak apa-apa kan dipelajari. Nah, kita masuk. Suara sopran atau suara tinggi. Siapa yang mau baca? Siapa? Coba baca. Suara wanita bertipe sopran merupakan suara dengan jangkauan nada yang tinggi. Suara sopran wanita dewasa memiliki wilayah nada dari C4 hingga G5. Nah, oke. Berarti sopran itu disebut dengan suara apa itu sopran? Disebut dengan suara tinggi untuk laki-laki atau perempuan? Nah, jadi ingat ya, sopran adalah suara tinggi untuk perempuan dewasa. Nah, berarti dia bisa menyanyikan nada-nada yang tinggi. Adapun jangkauan wilayah nadanya dimulai dari C4. Bayangkan betapa tingginya. C4. Tadi yang suara anak itu C1. Ini C4 sampai G5. Kita lihat ya di piano, gimana dia. Nah ini C4 sampai G5. Nah sebenarnya ini ada sopran, ini perhatikan ya. Ini ada sopran. Nah ini sopran. Dia dimulai dari ini C4 sampai dengan. Nah kalau di sini dia tulis soprannya sampai dengan C kres 6 sampai di hitam ini. Tapi pada umumnya, ini pada umumnya ya, pada umumnya suara tinggi perempuan itu dimulai dari C4 sampai dengan G5. Kalaupun ada yang sampai di sini, berarti dia sudah sopran 1. Berarti lebih tinggi lagi. Kalau ada yang sampai di sini, berarti luar biasa suaranya. Itu disebut sopran murni, suaranya sampai yang melengking, ya sampai tinggi sekali. Kalau ada yang sampai sini, wah luar biasa ya. Tapi jarang manusia sampai C8. Biasanya dia sampai G6. Kalau pernah dengar penyanyi Maria Carey, itu penyanyi luar negeri. Tapi kalau Agnes Monica, tahu tidak Agnes Monica? Tahu. Nah, Agnes Monica itu suaranya sopran. Dia bisa menjangkau nada yang tinggi. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang merasa bersuara sopran? Jangan laki-laki ya. Ada perempuan yang merasa suara sopran? Siapa yang merasa suara yang tinggi? Tidak ada yang merasa. Nah ini bisa dites menggunakan ini piano, alat musik ya. Tapi hari ini kita cuma belajar konsep saja, belum prakteknya ya. Jadi hanya konsep saja. Nah kita lanjut. Kalau ada suara tinggi, berarti ada suara rendah. Tapi sebelum ke suara rendah, kita ke suara sedang dulu. Suara sedang pada perempuan dewasa disebut dengan suara mezzo-sopran. Nah, jadi ada pengertiannya. Suara perempuan dengan tipe mezzo-sopran merupakan suara dengan jangkauan nada yang sedang. Suara mezzo-sopran ini memiliki wilayah nada di antara suara alto dan sopran. Jadi kalau mau lebih mudah paham kan seperti ini. Kan suara tinggi sopran. Kalau ada suara yang tinggi berarti ada suara yang rendah. Nah ini alto. Sini ya tinggi. Rendah. Berarti sedang itu ada di tengah-tengah. Berarti di sini. Kalau mau paham, suara mezzo-sopran itu adalah suara yang dapat menjangkau sebagian nada sopran dan sebagian nada yang alto. Jadi dia di sedang-sedang. Dia berada di antara sopran dan alto. Wilayah nadanya ada A3 sampai A5. Nah, kenapa jaraknya
sedikit karena dia berada di tengah-tengah, sedang. Jadi antara alto dan sopran. Kita lihat lagi. A3 sampai A5. Ini dia mezzo sopran ya. Nih. Dia mulai dari G kres, tapi dari sini ya sama saja. Dari A3 sampai A berapa tadi? Nah, sampai A5 ini mezzo sopran garisnya. Nah, A3 sampai A5. Jadi dia bernyanyi direntangin saja dari sini sampai sini. Jadi dia ambil sebagian nadanya sopran, dia ambil sebagian nadanya alto. Betul sekali. Ada yang mau bertanya? Mengantuk di belakang? Hah? Lapar ya? Siapa lapar? Tidak usah tegang dulu begini, tidak bernapas nanti mati. Santai saja ya. Bisa sandar. Nah, sandar boleh. Kenapa sandar? Tidak usah tegang seperti itu yang begini kalau duduk. Mentah-mentah direkam. Jangan juga sok manis. Nah, terus. Santai saja ya. Nah, sekarang kita ke suara rendah. Suara rendah perempuan dewasa disebut dengan suara alto. Nah, suara alto berarti suara yang jangkauan nadanya rendah. Suara alto memiliki wilayah nada jangkauan dari F sampai ke D. Ya. Kalau F itu nada apa? F, nada apa itu F? Lihat di sini F. Ini. Nada apa ini? Nada apa kalau nada 4? Nada? Ya, fa. Sampai D3. Kalau D, nada apa D? Ya, nada re. Berarti dari fa sampai re3. Kita lihat alto. Dari A3 ya. Ini alto. Nah, dari sini A3 sampai D. D berapa tadi? D3. A3, D3 kan? Oh, dari F sampai D3. Berarti F yang di sini. Dari F sampai D. Oh, di sini berarti. Dari F, F1. Nah, sampai dengan D, D3. Nanti jangkauan nadanya alto di sini. Kalau sopran ke sana, mezzo sopran di tengah. Nah, paham? Jadi perempuan dibagi 3 suaranya, perempuan dewasa, sopran dia ke sana. Terus rendah, alto ke sini. Terus mezzo sopran di tengah. Paham? Mau bertanya? Coba angkat tangan, ada yang mau bertanya? Kalau di buku paket itu tidak ada penjelasan ini ya. Ini di buku paket terbatas. Jadi di buku paket itu langsung tentang contoh bernyanyi 2 suara. Nah, ini nanti dipelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita pelajari dulu ini suara manusianya. Ada yang mau bertanya, perempuan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak. Kita lanjut kalau tidak ada. Sekarang kita masuk. Nah, ada laki-laki keriting rambutnya. Suara gambar boneka. Nah, suara laki-laki dewasa itu juga dibagi menjadi, ya sama dengan perempuan, dibagi 3. Tapi namanya ini berbeda. Apa yang pertama? Ya, kalau di laki-laki suara tinggi disebut dengan suara tenor. Suara sedang disebut dengan suara bariton. Suara rendah disebut suara ya. Jadi pada hakikatnya sama. Suara perempuan dibagi 3, tinggi, sedang, rendah. Suara laki-laki dewasa juga dibagi 3, tinggi, sedang, rendah. Apa yang membedakan? Ya, namanya yang membedakan. Kalau di perempuan tadi sopran, mezzo sopran, alto. Kalau di laki-laki
Suara tinggi disebut tenor, suara sedang disebut bariton, suara yang rendah disebut bass. Nah, begitu. Kita pindah lagi. Nah, ini suara tenor. Suara tinggi untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki apa? Dewasa. Nah, laki-laki dewasa. Sama ya, sama dengan sopran. Suara tenor itu merupakan suara dengan jangkauan nada yang tinggi. Tapi apa yang membedakan? Nah, wilayah nadanya dia lebih rendah satu nada dari suara sopran. Dia dimulai dari B sampai G1. Kalau tadi sopran itu sampai G, ada yang ingat? Sopran tadi sampai G5. Nah, kita lihat jangkauannya ya. Tenor. Nih. Dari B sampai G1. B. G1. Berarti dari sini B sampai sini G1. Tapi kalau yang di sini dia mulai dari C3 sampai dengan D5. Nah, ini yang umum. Ya. Tapi seumumnya itu dimulai dari C1 sampai apa tadi? Dari B1. B sampai G1. Tapi bisa juga ke sana. Intinya adalah suara tenor itu berada di bawah sedikit suara sopran. Kalau misalnya sopran tadi ke sana, berarti tenor ada di sini. Di antara mezzo-sopran dan sopran. Paham? Atau mau diulang? Tenor itu suara tinggi untuk laki-laki, sopran juga punya suara tinggi untuk perempuan disebut sopran. Tapi meskipun tenor tinggi, dia tetap berada di bawahnya sopran. Karena itu tadi, karena laki-laki yang dewasa itu sudah memiliki jakun, jadi suaranya turun satu nada daripada perempuan. Seandainya misalnya di dunia ini tidak ada laki-laki yang balik, contoh ya, berarti suara laki-laki itu bisa sama dengan perempuan tingginya. Seperti itu. Yang penting di sini kalian tahu ada berapa suara perempuan dewasa, ada berapa suara suara laki-laki dewasa. Kalian belum dituntut untuk paham G1 belum, karena materi ini nanti sampai kelas 9. Jadi diulang. Yang penting tahu dibagi berapa suara laki-laki. Ini Bu, ini ya. Nah, sekarang yang kedua, suara bariton. Kalau di perempuan ada mezzo-sopran, suara sedang, maka di laki-laki juga ada suara sedang. Dia disebut dengan bariton. Nah, ini jangkauan nadanya sedang. Sama tadi ini. Ini perempuan tadi ya, kalau laki-laki begini, tenor. Nah, bass. Nah, karena dia sedang berarti di tengah, bariton. Jadi begini urutannya, tinggi, ini rendah, ini sedang. Berarti nadanya bariton itu sebagian bisa menyanyikan nada tenor, sebagian juga bisa menyanyikan nada bass. Begitu saja. Paham? Mau pulang ya, ya? Paham? Ada mau bertanya? Kalau tidak kita lanjut satu lagi. Nah, suara rendah. Di laki-laki juga ada suara rendah. Apa namanya? Bass. Berarti suara bass ini memiliki jangkauan nada yang rendah. Nah, dia wilayahnya dari E sampai C1. Di antara semua suara ini, sopran, mezzo-sopran, tenor, bariton, bass, suara yang paling rendah adalah suara bass. Biasa laki-laki kalau sudah berubah suaranya, oh gimana, berarti suaranya itu bass. Mau ke mana? Dulu waktu kecil
Mau ke mana? Pas berubah suaranya, mau ke mana? Hah? Mau makan apa? Nah, begitu suaranya, itu suara bass. Kalau contoh yang di sini yang suara bass, kenal Arjuna kelas 9C? Nah, suaranya Arjuna itu termasuk suara bass. Kenapa? Siapa tahu ada yang mau pipis, tapi karena direkam, ditahan, kecil di situ jangan ya, minta izin. Kenapa? Kenapa? Tasnya siapa? Oh sini. Mana tasnya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, suara bass sudah ya? Ini suara bass dari E sampai C1. Nah, bayangkan E di sini tidak muncul. Jadi ini piano masih ada di bawahnya. Dari E sampai di sini, saking rendahnya ya. Jadi suara bass itu dari E kan A, mulai dari A, berarti ada di sini di bawahnya. Dari E sampai sini saja dia suaranya. Nah, makanya di antara semua suara ini, nah ini yang paling rendah suara bass. Di antara semua suara ini, yang mana yang paling tinggi? Iya, betul, sopran. Baru tenor. Terus mezzo sopran, terus bariton. Nah, begitu urutannya kalau diurutkan. Terus alto, terakhir adalah bass. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Ini ada ya? Hal-hal apa saja kah yang belum kalian pahami setelah dijelaskan materi yang tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Ini saja ya, berdasarkan ini saja bedanya. Tidak apa-apa ini 3 orang. Oke, nanti yang di belakang nanti masuk di sini kan? Nah, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Apa yang kalian akan lakukan? Ada yang tahu apa yang kalian lakukan? Tidak, ya kita akan mengidentifikasi. Jadi setelah ini, meskipun ini kerja kelompok, setiap orang tetap memperhatikan, nanti saya putarkan video. Setiap orang tetap memperhatikan videonya, ya. Nanti setelah menonton, nah baru boleh berkumpul diskusi. Nanti ada tugasnya apa yang didiskusikan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, nah saya putarkan video. Silahkan dinonton, didengar. Jangan terlena karena terlalu bagus. Tuh dinonton, tidur mengantuk. Didengar ya, nanti jadi tugas, nanti didiskusikan ya. Nah silahkan dinonton. Ini ada, tontonlah video tersebut dengan sama artinya dilihat, mulai dari pakaiannya, suaranya, gerakannya. Yang paling penting adalah suaranya. Karena kita mau dengar suaranya. Silakan dinonton.
Lagu apa? Apa judulnya? Ada yang tahu? Hah? Ini lagu dari daerah mana? Kalau pakai dari mana? Iya betul sekali Abdul, dari Bali. Judul lagunya adalah Janger. Ini lagu daerah dari Bali. Jadi bisa dilihat dari bajunya. Nah sekarang, saatnya diskusi kelompok. Saya jelaskan dulu ya, apa yang akan didiskusikan. Setiap kelompok nanti akan mendiskusikan video tadi yang dinonton. Apa yang didiskusikan? Ada dua hal. Yang pertama, menurut kalian, apakah video, nanti dijawabnya di situ di kelompoknya. Apakah video yang dinonton termasuk dalam bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok? Nah, kalau iya, kasih alasan kenapa. Nomor 2, cuma 2 nomor. Jenis suara apa saja kah yang kalian dengar dalam tayangan video? Nah, uraikan pendapat kalian. Jadi dijelaskan. Nah, sekarang silahkan setiap kelompok mendiskusikan dua hal ini bersama dengan kelompoknya. Nggak apa-apa maju ke depan di situ saja. Mau angkat kursinya boleh. Nanti setelah diskusi, masing-masing perwakilan kelompok, jadi ada satu perwakilan membacakan hasil diskusi kelompok. Paham? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan saya beri waktu 10 menit. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti jawabannya ditulis di satu buku saja. Jadi misalnya kelompok 1, 2, 3, kelompok 5. Cuma bukunya Keisha yang dipakai, dijawab di sini. Kelompok ini bukunya siapa? Nanti yang presentasikan satu orang ya per kelompok. Silakan didiskusikan. Sambil mau diputar ulang kah videonya? Silakan ditulis soalnya dulu. Silakan didiskusikan. Nanti saya sambil putar ulang videonya. Silakan berdiskusi ya. Saya kasih waktu 10 menit. Boleh maju ke depan atau mau ke belakang, bebas. Mau angkat kursi ke belakang boleh. Satu orang saja ya yang tulis. Kan tadi setiap orang kan telinganya berbeda-beda ya. Ada yang dengar, ada 3 suara, ada 4. Diskusikan ya dengan teman-temannya. Silakan. Silakan boleh kursinya, boleh maju atau ke belakang. Balik kursinya, balik.
cuma dua ya, cuma dua. Apakah video yang tadi itu termasuk bernyanyi dua suara? Kalau iya, apa alasannya? Karena begitu, karena video saya dengar seperti ini. Nomor dua, jadi suara apa saja kira-kira tadi kalian dengar di video? Sudah ditulis soalnya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini kenapa? Tidak diskusi sama temannya ya. Oh, dia membaca boleh. Sebentar. Kita pulang tepat waktu ya, 12.40. Silakan diskusi. Sudah ditulis soalnya? Oh, belum. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok belum? Dilihat jika Bu, saya ragu jauh. Diskusi itu berarti bukan cuma pendapatnya Abdul, pendapatnya juga ini ya, dimasukkan semua. Ya? Pendapat secara kelompok. Diskusi, oh saya begini tadi saya dengar. Oh tidak, saya begini ya, itu tulis semua. Kelompok 3 sudah? Ditulis soalnya. Kelompok 4? Belum? Sudah tulis deh. Ini sudah? Boleh ya, sudah boleh. Saya belum. Sabar ya, kita tunggu kelompok 5. Bukan jawabannya, soalnya tidak perlu ditulis soalnya. Tidak mau. Saya mau putar ulang videonya supaya dengar lagi. Nah, silakan kerja sambil didengar. Didengar ya baik-baik. Didengar.
Kira-kira itu suara apa di situ? Sopran kah? Suara air kah? Suara apa kah? Yang penting tidak ada suara burung masuk dan tidak ada hewan di situ. Ibu rasa sudah cukup ya, sudah 2 kali. Nah, silakan ya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Semakin kreatif jawabannya, semakin bagus. Sudah? Mana sudah? Yang belum, kelompok 1 sudah? Belum, silakan didiskusikan dulu. Tidak tahu apa yang tidak tahu? Tadi mendengar. Nah, nanti bisa dijawab kalau mendengar. Tadi saya suruh bertanya, mengerti? Tidak ada yang bertanya, mengerti. Malu-malu. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok 2 juga. Silakan ditulis jawabannya. Kelompok 3. Tidak boleh mengerti ya? Punya kelompok lain. Karena sendiri menurut apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar dan apa yang kalian pahami. Pokoknya tulis saja ya, jangan takut salah. Tidak dijelaskan. Boleh kalau mau dijelaskan uraikan, boleh. Lebih bagus lagi. Kalau misalnya alhamdulillah contoh ya. Jadi suara apa saja yang lagi dengar? Suara anak-anak, suara ini. Kenapa ada suara anak-anak? Yang mana di situ yang kira-kira suara anak-anak? Gitu. Misalnya saya dengar ada 4 suara nih di bagian belakang itu suara 1 misalnya. Pokoknya tulis saja berdasarkan apa yang didengar dan apa yang dilihat dan apa yang dipahami. Silakan ya, saya kasih waktu. Tadi dikasih waktu 10 menit ya. Silakan dikerja masing-masing kelompok, nggak usah menyontek. Menyontek itu tidak baik. Lebih baik kerja sendiri, kata-katanya tidak tersusun. Itu lebih bagus daripada menyontek sama persis. Kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan ya. Bertanya? Silakan. Tadi kan kita pelajari jenis suara manusia. Berarti jawaban yang kedua itu jenis suara apa tadi yang didengar di video? Suara anak-anak kah? Suara perempuan dewasa kah? Suara laki-laki kah?
Tulis di situ. Urutan ini. Tulis. Ini lagi. Saya tadi dengar ada juga suara tinggi yang tulis begitu. Tadi saya dengar ada suara perempuan, anak tulis. Ini cuma 2 nomor ya, sedikit sekali. Silakan lanjut. Oh, mau ditulis semua boleh. Ya, silakan ditulis, pokoknya ditulis saja. Ini satu kenapa? Terasingkan. Boleh sini. Malu-malu. Sini sini. Tadi tanya, coba tanya dia. Tadi kamu dengar suara apa? Di situ. Atau tidak mendengar tadi? Ada yang tidak mendengar kan? Berarti mau dibersihkan telinganya. Bagaimana kelompok 2 aman? Ada yang sudah selesai? Siapa yang selesai? Oh, kelompok 4. Kalau sudah selesai kita tunggu kelompok yang lain ya. Mezzo sopran. Sudah selesai? Belum. Coba lihat. Jangan cuma satu orang yang berpikir ya, diskusikan. Kasih masukan. Ini, oke, lanjut. Kalau mau jawabannya panjang 1 lembar boleh, bagus lagi. Boleh. Kelompok 4 sudah ya. Yang lain, yang mana tasnya? Yang mana? Jangan masuk ya. Oh. Yang mana tasmu? Ini. Ini. Ini kan? Yang mana lagi? Ini. Mana lagi? Jalan mana lagi? Ya saya penjual tas ya. Yang mana? Mana? Oh, dalam laci. Tunggu aku. Ambil dulu lah. Oke. Siapa lagi masih ada? Masih ada tas di laci. Apa ini tas berat sekali? Ini dulu. Yang mana? Masih ada? Apa? Masih ada? Ini juga? Ini juga? Masih ada waktu ya sampai jam 12. Ayo. Kelompok 1 sudah? Siapa yang sudah? Kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 3, kelompok 4 kita tunggu dulu ya. Kelompok 1, 2, dan 5.
Kelompok 1 sudah? Sudah. Ini yang berdua kembar ya? Kembar. Nama mirip mukanya. Orang berpelukan tangan juga. Kembar kan, saudara? Kenapa mirip mukanya? Kecil saudara. Sudah, mana jawabannya coba? Saya lihat. Coba. Sudah. Oke, oh ya betul. Jangan lupa tulis nama kelompok ya di bukunya. Ini sudah. Kelompok 3. Belum tulis nama kelompok ya. Ini oke, sudah? Sudah semua? Kelompok berapa belum? Sekira selesai tadi? Oh, tinggal lama, oke. Kita tunggu kelompok 3. Ada yang mau tampil? Tanpa ditunjuk. Kelompok berapa yang mau pertama? Tampil. Atau mau diacak? Mau ditunjuk atau mau diacak? Mau diacak? Acak. Bentar ya. Dan dari WC silakan duduk. Coba masing-masing perwakilan kelompok ambil. Coba kelompok 1 dulu, kelompok 1. Sini kelompok 1. Saya kesini saja. Silakan ambil. Ambil satu. Nomor berapa? Namanya bukan. Ayo. Nomor berapa? Nomor 5. Kita tulis ya. Nah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 tadi dapat nomor? Berarti dia terakhir. Terakhir ya. Coba. Satu. Coba, pasti nomor 1 ambil. Belum tentu. Kita lihat nomor 1. Terlalu banyak memilih, biasanya orang yang terlalu banyak memilih itu dapat nomor 1. Terlalu banyak memilih. Coba ambil. 2. Kelompok 3 dapat nomor. Silakan. 3. Berarti ini 4. Oke, siapa yang mewakili kelompok 2? Abdul. Oke, beri tepuk tangan untuk Abdul. Silakan Adin. Silakan dibaca jawaban dari kelompok 2. Kelompok lain dengar ya. Kalau ada beda pendapatnya angkat tangan, boleh ya, boleh ditanggapi. Boleh bertanya juga ke kelompok 2. Silakan. Ya langsung dibaca. Bernyanyi dengan dua suara. Coba dibaca sana dulu. Bahasanya jawab. Menurut kalian, apakah video yang
termasuk ke dalam bernyanyi dua secara berkelompok. Ya atau tidak? Jawab dulu. Iya. Ya, karena dijawab. Dibaca. Bernyanyi dengan dua suara. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nada kadang cepat, kadang lambat. Oke, kita dengar di kelompok 2 ya. Coba berdua. Jenis suara apa sajakah yang Anda dengar dalam tayangan video? Uraikan pendapat kalian. Ya, jawab. Iya. Nah, soal apa itu ya? Ada suara sopran dan ada suara alto dan juga suara bariton. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk Abdul dari kelompok 2. Kenapa ini tutup muka? Kenapa? Kenapa malu? Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Coba bertanya. Ada yang mau bertanya? Coba kelompok 5 ditanggapi, coba tanya. Coba menurut kelompok 5, apakah yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah benar atau tidak? Sudah benar atau tidak? Jawab dulu. Kenapa belum? Sama nggak jawaban kalian dengan mereka? Tidak. Mau bertanya ke kelompok 2? Coba bertanya ke kelompok 2. Kenapa kalian tulis di situ suatu benar? Boleh, coba bertanya. Tidak ada yang mau bertanya atau takut bertanya. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Menurut telinga kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 telinga mendengar video. Nah, tadi mereka mendengar ada suara sopran. Apa tadi itu suara sopran? Suara tinggi untuk tadi adakah suara tinggi yang kalian dengar dari perempuan? Ada ya. Terus suara alto itu suara apa? Rendah untuk perempuan? Ya, dewasa. Kalau bariton, suara bariton itu suara siapa? Suara laki-laki. Tadi di video ada laki-laki? Kira-kira laki-laki yang di video itu masih anak-anak atau sudah dewasa? Oh, sudah dewasa. Menurut kelompok 2 ya, sudah dewasa. Oke, beri lagi tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Kita pindah ke kelompok 3. Kelompok 3. Silakan, siapa? Mira, silakan Mira. Boleh nih Bang, ada ke depan ya, ada ke tembok. Ya, ada begitu. Oke, silakan Eca. Menurut kalian, apakah video yang ditonton termasuk dalam bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok? Ya. Karena silakan dibaca saja, dibaca. Karena menyanyi secara berkelompok. Masih ada sambungannya? Tidak. Tidak ada. Oke, lanjut. 2. Yang lain sudah kasih tahu ya. Didengar. Jenis suara apa saja yang kalian dengar dalam tayangan video? Oke, suara apa didengar? 1. Perempuan dewasa Apalagi? dan laki-laki dewasa. Apalagi? Hanya itu? Sudah. Kalau suara perempuan dewasa di situ, suara apa yang kalian dengar? Sopran, alto atau mezzo sopran? Sopran. Oke, suara tinggi. Apa masih ada lagi? Kalau suara laki-laki, suara apa yang kalian dengar kira-kira? Tenor. Suara tenor. Nah, beda kan? Tadi di kelompok 2 dia dengar suara bariton sedang. Di sini suara tenor. Suara tenor apa? Suara tenor berbunyi kan? Apa itu suara tenor? Suara tinggi untuk laki-laki. Oke, masih ada tambahan? Kalau tidak ada ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Oh tidak, tidak. Oh tidak beda. Kita pindah ke kelompok 5. kelompok 4. Pertanyaannya, siapa yang mau? Oh silakan. Iya. Menurut kalian apakah video yang ditonton tidak masuk dalam menyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok? Ya, lebih karena orang yang menyanyikan lagu tersebut tidak serentak. Oke, nomor 2. Jenis suara apa sajakah yang kalian dengar dalam tanggapan video? Suara sopran, suara alto, suara resos, suara Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Ada tadi saya dengar ya. Malu-malu ya, seperti lain kali nggak usah malu-malu ya. Mungkin malu-malu karena paling cantik di sini. Tahu? Nah, tadi di kelompok 4 ada suara bass. Dia mendengar suara bass. Ada sopran. Oh berarti bagus ya jawabannya berbeda-beda. Yang bahaya itu kalau jawabannya sama semua. Ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Tadi ada saya dengar jawaban nomor 1. Apa tadi jawabannya? Ya karena lebih karena orang yang menyanyikan lagu tersebut tidak serentak. Tidak serentak ini maksudnya bervariasi atau berganti-gantian. Jadi ada banyak suara yang didengar. Berarti ya betul ya termasuk bernyanyi dua suara atau lebih. Ada yang mau bertanya? Ke kelompok? Tidak ada? Itu tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bungkus. Kita ke kelompok 5. Yang bertepuk tangan untuk kelompok 5. Ada di sini ya, ke depan. Coba ya. Ya, kayak gitu. Di sana kan, di sana tangannya. Silakan, Kesya. Nomor 1, ya alasannya karena suara yang dinyanyikan berbeda-beda dan bermacam-macam jenis suara. Nomor 2, pendapat kami, tadi kami mendengar ada suara perempuan yang menggunakan suara sopran atau suara tinggi, dan kami mendengar suara laki-laki yang menggunakan suara bass atau suara rendah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada yang mau bertanya? Ke kelompok 5. Tidak ada yang mau bertanya? Kelompok 5. Saya bertanya. Jawaban nomor 1 itu tadi jelas ya, karena suara yang dinyanyikan di dalam video mereka dengar berbeda-beda dan bermacam-macam. Ya, bagus sekali ya. Terus, tadi mereka katanya mendengar suara perempuan menggunakan suara tinggi. Apakah tidak ada perempuan yang kalian dengar menggunakan suara rendah? Ada atau tidak? Ada. Kenapa tidak ditulis? Nanti ditulis semua pokoknya di situ. Saya tanya juga, sama pertanyaannya di kelompok 2. Apakah suara laki-laki yang ada dalam video itu termasuk suara anak laki-laki atau suara laki-laki yang sudah dewasa? Menurut kelompok 5. Apa? Sudah dewasa. Oke. Beri aplaus lagi untuk kelompok 5. Kita ke kelompok. Kenapa sembunyi? Coba bangun. Buka topinya. Siapa yang mewakili kelompok? Oh, silakan. Menurut kalian, apakah video yang ditonton
dari kelompok. Ya, termasuk dalam dua suara karena ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang sedang. Dan ada suara perempuan dan laki-laki. Berdua. Jadi suara apakah sajakah yang kalian dengar dalam penyanyi video? Uraikan pendapatmu kalian. Suara perempuan ada suara mezzo-sopran dan suara alto dan suara laki-laki, suara bariton dan suara bass. Karena suara perempuan dan laki-laki berbeda. Oke, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Nah, jawaban kelompok 1 nomor 1 juga itu bagus ya, coba. Tadi jawabannya nomor 1. Siapa yang ini menurut pendapat saya Pak? Siapa? Pendapat siapa ini? Semua atau satu orang? Oh, istri. Itu yang sembunyi, coba. Berdiri yang sembunyi. Coba geser-geser. Nah, bagaimana temannya mau duduk? Ah, kamu tidak kasih tempat duduk. Nah, oke. Nah, tadi jawabannya mereka mengatakan termasuk. Karena ada yang mereka dengar, ada yang suaranya tinggi, ada yang suaranya rendah, ada yang sedang. Itu juga boleh, betul ya? Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah ya. Apakah termasuk bernyanyi dua suara atau lebih? Termasuk atau tidak? Ya, betul, semua jawabannya betul. Berarti sudah paham ya, yang mana itu bernyanyi dua suara. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah lapar, mau pulang. Hah? Sudah lapar? Kalau sudah lapar, Nesya, sudah mau pulang. Sabar ya. Nah, sekarang setelah mempresentasikan, nah mari beri aplaus, tepuk tangan untuk semua kelompok. Semangat sekali tuh yang di sudut. Siapa namanya itu yang di sudut? Kembar. Kenapa sembunyi terus? Nah, jangan sembunyi. Muncul. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Nah, coba semua menghadap. Sekarang semua boleh kembali ke tempat duduknya. Sekalian juga kembali ke kursi. Yang tadi di depan coba kembalikan ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, nanti untuk memudahkan kita untuk selanjutnya, ya, nanti mejanya boleh diatur sebelum kita belajar ya, diatur per kelompok. Nah, sekarang jadi itu dia materi hari ini, kita sudah belajar konsep bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Buka topinya, Nak. Ya, kalau dalam ruangan sudah disampaikan berkali-kali ya, jangan memakai topi. Nah, mari kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini supaya diingat. Bernyanyi dua suara berarti bernyanyi dengan berkelompok, dengan menggunakan berapa suara? Dua atau lebih. Berarti kalau ada grup penyanyi secara berkelompok menyanyi dengan menggunakan dua suara atau lebih itu maksudnya boleh dua suara, boleh tiga, boleh empat, bermacam-macam ya. Yang jelas dua suara atau lebih itu sudah termasuk dalam bernyanyi dua suara. Selanjutnya, suara perempuan dewasa terdiri atas Iya, ada dua atau tiga? Ya, tiga. Coba disebut. Sopran, sopran,
Suara apa? Sedang. Sopran. Suara tinggi untuk? Oke. Kalau mezzo sopran? Suara sedang. Ya, karena ada di sini. Harus dihafal ya, itu dihafal. Sebisa mungkin dihafal. Sekarang, suara manusia ini, manusia ya secara umum terbagi atas berapa? Coba, suara manusia dibagi atas 2 atau 3? 2 atau 3? Dibagi 2. Ini secara umum. Suara apa itu? Suara anak-anak dan suara orang dewasa. Betul. Yang terakhir, suara laki-laki dewasa terdiri atas berapa? 3. Apa yang pertama? Tenor. Apa ini tenor? Apa itu tenor? Suara tinggi untuk? Terus tenor, selain tenor apa lagi? Bariton itu suara apa? Suara rendah? Suara rendah atau suara sedang? Yang terakhir apa itu suara bass? Oke, biasanya kalau semangat begini sudah mau sekali pulang. Tuh, sudah lapar. Nah, apakah masih ada yang mau bertanya? Ada yang masih mau bertanya? Yang tidak paham? Tidak? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, nah bagaimana perasaannya hari ini menonton video? Apakah kalian senang melihat tayangan yang seperti ini? Senang, lapar. Senang, betul, saya serius ini. Kalian lebih suka kita pakai buku paket saja atau pakai ini namanya PowerPoint? Bagus ini, tapi saking bagusnya tadi kita lupa mencatat materi. Ada mencatat materi tadi? Tidak ada ya. Nanti ibu kirim materinya ada grup kelasnya kak di WA. Tidak. Ada yang punya HP? Ada kuotanya? Oh ada. Nanti atau begini lebih gampang. Nah nanti ibu print hari Senin diambil, dibagikan terus dicatat di buku catatannya ya. Kalau mau lebih gampang digunting, ditempel, tapi itu malas, jangan ya, disalin ya supaya belajar juga menulis, supaya tulisannya tambah cantik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan siap-siap dirapikan bukunya, kita siap-siap pulang. Nah minggu depan kita akan mempelajari materi lanjutan ya tentang ciri-ciri vokal grup. Hari Senin kita berlanjut belajar seni budaya ya. Jadi hari Senin itu kan ada jadwal IPA. Nah hari Senin jangan bawa buku IPA, bawa lagi buku seni budaya, kita belajar dilanjutkan lagi ya. Jadi ditukar jamnya dengan Farisa nanti di hari Rabu. Paham? Jadi hari Senin bawa kembali buku seni budaya kita belajar, dilanjutkan materinya ya. Jadi bisa di rumah dipelajari, dicari di Google tentang vokal grup, ciri-ciri vokal grup. Nah, kalau sudah siap untuk pulang, silakan bukunya dikumpul di depan ya, disatukan sebentar. Nanti yang bertugas bawa naik, nanti Abdul, siapa namanya? Nah, nanti berdua ya sama Abdul bawa bukunya ya. Nanti disusun sama itu. Terus nanti 4 orang minta tolong ini diangkat ke atas ya, ke ruang guru. Nah, siapa yang pimpin kelas pulang? Silakan Monica. Ini Agnes ya, Agnes Monica, tepuk tangan.
Sekarang Tuhan membuat apa yang kami pelajari disertakan di pikiran kami dari orang yang menyebut nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Monica. Silakan. Hati-hati di jalan ya.